Adik-adik, Kak Arfa, yang Kak Arfa sayangi. Kali ini Kak Arfa akan menceritakan Yusuf menafsirkan mimpi Firaun. Bersumber dari kitab Kejadian, pasal 41 ayat 1-40. Shalom adik-adik. Hari ini Kak Arfa mau bawa kalian ke bagian yang luar biasa dari kisah Yusuf. Meskipun Yusuf sudah lama berada di penjara, Tuhan belum selesai dengan rencananya. Bahkan, sebuah peristiwa besar akan segera membuka jalan bagi Yusuf. 2 tahun setelah Yusuf menafsirkan mimpi juru minuman dan juru roti, Firaun, Raja Mesir, bermimpi. Ia bermimpi berdiri di tepi sungai Nil. Lalu, dari sungai itu, muncul 7 ekor sapi yang gemuk dan sehat. Tapi setelah itu, muncul lagi 7 ekor sapi lain yang kurus dan jelek. Yang mengejutkan, sapi-sapi kurus itu memakan sapi-sapi gemuk. Lalu Firaun bermimpi lagi. Kali ini, ia melihat 7 bulir gandum yang penuh dan baik tumbuh dari satu tangkai. Tapi kemudian, muncul 7 bulir gandum yang kurus dan hangus. Dan bulir yang kurus itu menelan bulir yang baik. Firaun terbangun dan merasa sangat gelisah. Ia memanggil semua ahli nujum dan orang bijak di Mesir untuk menafsirkan mimpinya, tapi tidak ada satupun yang bisa menjelaskan arti mimpi tersebut. Saat itulah, juru minuman raja akhirnya teringat kepada Yusuf. Ia berkata kepada Firaun, "Waktu aku di penjara, ada seorang pemuda Ibrani yang bisa menafsirkan mimpi kami. Dan semua tafsirannya terbukti benar." Firaun langsung memerintahkan agar Yusuf dibawa dari penjara. Yusuf pun dibersihkan, dirapikan, dan dihadapkan ke hadapan Firaun. Firaun berkata, "Aku bermimpi dan tidak ada yang bisa menafsirkannya. Aku dengar kamu bisa melakukannya." Yusuf menjawab dengan rendah hati, "Bukan aku, tetapi Allah yang akan memberikan jawaban yang benar untuk Firaun." Setelah Firaun menceritakan mimpinya, Yusuf menjelaskan bahwa kedua mimpi itu memiliki arti yang sama. Akan datang 7 tahun masa kelimpahan di Mesir, di mana panen akan sangat banyak dan hasil bumi melimpah. Tapi setelah itu, akan datang 7 tahun kelaparan yang sangat berat, sampai-sampai semua hasil dari masa kelimpahan akan terlupakan. Yusuf berkata bahwa Firaun harus memilih orang bijaksana untuk mengatur dan menyimpan makanan selama masa kelimpahan, agar Mesir bisa bertahan saat masa kelaparan tiba. Firaun dan para pejabatnya takjub mendengar penjelasan Yusuf. Mereka melihat bahwa Allah menyertai Yusuf. Firaun berkata, "Mungkinkah kita mendapat orang seperti dia yang penuh dengan roh Allah?" Lalu Firaun mengangkat Yusuf menjadi penguasa atas seluruh negeri Mesir. Yusuf diberi cincin meterai kerajaan, pakaian lenan halus, dan kalung emas. Ia diberi kereta kedua setelah kereta Firaun, dan semua orang harus memberi hormat kepadanya. Dari seorang tahanan, Yusuf kini menjadi orang kedua paling berkuasa di Mesir. Pelajaran penting dari kisah ini, waktu Tuhan selalu yang terbaik. Bahkan jika kita harus menunggu lama, Tuhan bisa memakai kemampuan kita untuk mengubah hidup kita dan orang lain. Kerendahan hati membawa kehormatan. Rencana Tuhan tidak pernah gagal. Meskipun jalannya tidak selah,